Sebelum kita mulai cuy, bagaimana kabar kalian semua? Pastinya harus selalu sehat dan baik-baik saja cuy. Karena seperti biasa, Mimin bakal menghibur menemani kalian sejam ke depan dengan rekomendasi film dari kalian nih. Kali ini, Mimin akan ngebahas film yang berjudul Jiemoren. Sesuai dengan permintaan kalian, Mimin akan selesaikan alur ceritanya. Oke lah, tanpa bertele-tele lagi, mari kita sedikit spill ke sinopsisnya. Film ini akan menceritakan tentang Zhou Xiaoshuan, seorang mahasiswa yang hidupnya sedang dilanda kesusahan. Dia harus membayar biaya rumah sakit untuk pengobatan ibunya. Suatu hari, seorang temannya menyuruhnya untuk memakai sebuah cincin. Namun setelah Xiaoshuan memakai cincin itu, tiba-tiba saja sosok iblis keluar dari mulut Xiaoshuan, lalu membunuh semua orang di sekitarnya. Seorang laki-laki entah dari mana asalnya muncul dan menolongnya. Dia pun berhasil melarikan diri bersama seorang wanita cantik yang mengaku sebagai reporter. Dari sinilah kehidupannya berubah dan mengalami banyak masalah. Pastinya harus ia hadapi sampai akhir. Oke lah, jadi begitu sinopsisnya cuy. Kalau kalian penasaran dengan inti ceritanya, stay tune aja di channel ini. Mari kita bahas sampai tamat. Tapi sebelum kita mulai, biar nontonnya juga tambah nyaman, pasang dululah headset kalian. Lupakan kenangan tentang mantan. Siapkan es teh dan gorengan. Selamat menonton sambil rebahan. Scene awal dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Bai Luo. Ia sedang menceritakan sejarah keberhasilan dinasti Zhou yang menggulingkan kekuasaan dinasti Shang. Kemudian setelah itu, Bai juga menunjukkan kepada para mahasiswa bahwa ada sebuah patung yang berhasil ditemukan oleh para arkeolog di situs penggalian Muye. Dan ternyata patung itu merupakan patung Raja Zhou dari dinasti Shang. Lalu ada seorang mahasiswi yang sangat heran, mengapa patung itu mengenakan sebuah cincin. Bai pun menjawab bahwa sebelumnya para peneliti juga pernah mencoba untuk meneliti cincin itu. Namun mereka menyimpulkan bahwa cincin itu sangat penting bagi Dixin. Setelah itu seorang mahasiswi bertanya lagi tentang keberadaan dari patung perunggu itu saat ini. Bai kembali menjawab kalau keberadaannya saat ini masih belum bisa diketahui. Di sisi lain terlihat MC kita yang bernama Zhou Xiaoshuan ini sedang tertidur pulas di dalam kelas. Di sana juga ada pria gendut yang merupakan teman sebangkunya yang bernama Lui Gugui. Kemudian si gendut ini mengajak Xiaoshuan untuk menilai harta karun kuno yang ditemukan. Akan tetapi Xiaoshuan langsung menolak ajakannya karena hari ini ia bekerja. Namun si gendut itu menawarkan bayaran yang fantastis untuk Xiaoshuan. Jika dia mau ikut bersamanya, membuat Xiaoshuan jadi sedikit tergoda. Tapi Xiaoshuan tetap saja menolak tawarannya itu. Singkat waktu, kini Xiaoshuan sedang menjenguk ibunya yang terbaring sakit di sebuah rumah sakit tentunya. Dari sini kita dapat ketahui cuy, kalau ayah dari Xiaoshuan ini telah menghilang selama 5 tahun pada saat sedang menggali di Gunung Guyi. Tidak lama setelah itu, datanglah seorang suster yang langsung meminta Xiaoshuan untuk mengobrol dengannya. Suster ini meminta Xiaoshuan untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Karena jika dibiarkan saja, lama-kelamaan kondisi ibunya akan semakin memburuk. Xiaoshuan pun langsung terlihat kebingungan karena ia tidak memiliki uang sepeser pun. Hingga pada akhirnya ia mau tidak mau harus menerima tawaran pekerjaan dari si gendut. Singkat cerita, kini Xiaoshuan sudah berada di tempat yang diminta oleh si gendut. Ternyata si gendut membawa beberapa pria yang masing-masing sudah memegang senjata. Dan seorang gadis yang cantik jelita sedang merekam dengan menggunakan ponselnya. Kemudian si gendut memberikan sebuah cincin kuno kepada Xiaoshuan, lalu menyuruh Xiaoshuan untuk memakai cincin tersebut. Setelah melihat cincin itu, Xiaoshuan pun menyadari kalau cincin itu merupakan cincin dari dinasti Shang. Karena mengetahui hal tersebut, Xiaoshuan pun langsung mengurungkan niatnya untuk memakai cincin itu. Namun si gendut memberikan sebuah penawaran yang tak mungkin bisa ditolak oleh Xiaoshuan. Si gendut berjanji akan membayar seluruh biaya rumah sakit ibunya. Lantas ada seorang gadis yang bodinya sangat wadadidau sekali cuy.
Ia protes karena transaksi yang dilakukan Xiao Xuan dan si gendut ini sangatlah lama. Kemudian, dengan wajah yang sangat tegang dan gugup, Xiao Xuan pun kini mulai memasukkan cincin itu ke jari tangannya. Akan tetapi, setelah Xiao Xuan sudah memasukkannya, ternyata tidak terjadi apa-apa kepadanya. Melihat hal itu, membuat si gendut menyimpulkan kalau dia ini sudah ditipu yang kedua oleh orang-orang yang menjual benda kuno tersebut di black market. Gadis kawaii yang dari tadi merekam semua kejadian itu langsung terlihat kecewa. Setelah itu Xiao Xuan menanyakan apakah si gendut akan tetap membayar biaya rumah sakit ibunya. Lalu si gendut pun mengatakan sebagai seorang lelaki ia akan menepati semua janjinya. Tidak lama kemudian, setelah itu tiba-tiba Xiao Xuan merasakan sakit pada tubuhnya. Ia merasa seperti ada benda aneh yang mau keluar dari dalam tubuhnya. Ketika si gendut mendekati Xiao Xuan, tiba-tiba saja ada monster yang keluar dari mulutnya, yang langsung menggigit lengan kirinya sampai terputus. Kemudian monster itu berubah wujud seperti Titan yang ada di AOT, namun dengan bentuk yang lebih kecil. Monster itu langsung membunuh semua orang yang ada di sana hingga menyisakan Xiao Xuan dan si gadis kawaii tadi. Gadis itu pun langsung mencoba untuk melepaskan cincin dari jari Xiao Xuan karena dia menganggap cincin itu terlepas dari jarinya. Maka monster secara logika akan hilang dari hadapannya. Akan tetapi monster itu tiba-tiba sudah berada di hadapannya dan siap untuk membunuh mereka berdua. Xiao Xuan pun langsung pasrah dan mengira dia akan meninggoy. Kemudian tanpa berbasa-basi, Xiao Xuan langsung mencium gadis itu. Xiao Xuan melakukan hal itu karena ia ingin mati dalam keadaan mempunyai pasangan. Karena selama ini Xiao Xuan selalu menjadi sad boy alias jomblo sejati. Untung saja ada seorang pria yang datang lalu menahan serangan dari monster itu. Lalu pria itu meminta Xiao Xuan dan gadis itu untuk pergi dari sana. Kemudian mereka berdua langsung pergi dari sana. Hingga pada akhirnya mereka berdua berhenti di sebuah restoran. Xiao Xuan terlihat sedih memikirkan kejadian barusan. Dia juga berpikiran kalau si gendut pasti sudah meninggoy dimakan monster. Dan kini Xiao Xuan telah menjadi semakin bersedih karena dia sudah tidak tahu lagi bagaimana cara membayar biaya rumah sakit ibunya setelah si gendut ini meninggoy. Namun di saat Xiao Xuan sedang bersedih, gadis itu malah mengajak Xiao Xuan untuk pergi ke hotel bersamanya. Singkat waktu tibalah mereka berdua di sebuah hotel. Setibanya di sana, pikiran Xiao Xuan langsung kemana-mana. Akan tetapi Xiao Xuan malah terkaget karena melihat harga hotel yang sangat mehong. Namun gadis itu ternyata sudah membayar seluruh biaya penginapan mereka berdua. Setelah mereka berdua sudah berada di dalam kamar, gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Jiang Sunyan yang berprofesi sebagai reporter. Alasan Jiang membawa Xiao Xuan ini ke hotel tersebut bertujuan agar Jiang bisa menerima lebih detail lagi cincin kuno yang saat ini dipakai oleh Xiao Xuan. Lalu setelah melakukan pengecekan dengan kaca pembesar, Jiang pun menyimpulkan kalau cincin itu terlihat sudah menyatu dengan daging Xiao Xuan. Karena merasa tidak puas melakukan penyelidikan di jari Xiao Xuan, Jiang pun menyuruh Xiao Xuan untuk melepaskan bajunya. Hal itu karena Jiang menduga ada sesuatu yang berubah pada tubuh Xiao Xuan setelah kejadian itu. Namun tentu saja Xiao Xuan menolaknya, karena tawarannya sudah ditolak mentah-mentah oleh Xiao Xuan. Jiang pun langsung menggunakan cara kekerasan dengan memukul kepala Xiao Xuan.
hingga membuatnya jadi tidak sadarkan diri. Setelah mengecek tubuh Xiao Xuan, Jiang berniat untuk memoto Xiao Xuan untuk dokumentasi. Namun ternyata Jiang baru menyadari kalau ponselnya tertinggal di TKP. Kemudian Jiang pun langsung pergi untuk mengambil ponselnya kembali dan meninggalkan Xiao Xuan yang masih belum sadarkan diri di kamar hotel tersebut. Saat Xiao Xuan sedang tidak sadarkan diri, di alam bawah sadarnya Xiao Xuan bertemu dengan monster tadi. Xiao Xuan pun langsung berlari karena ketakutan melihat monster itu. Namun saat dia sedang berlari, tiba-tiba monster itu langsung muncul di hadapannya yang membuat dia jadi sadar kembali. Akan tetapi, tidak lama setelah itu, tiba-tiba datanglah beberapa pasukan polisi yang langsung menangkap Xiao Xuan atas dugaan pembunuhan yang sudah dia lakukan. Xiao Xuan pun langsung menjelaskan kalau pembunuhan itu bukan dia pelakunya, melainkan monster yang tiba-tiba muncul di tempat tersebut. Tentu saja para polisi tidak mempercayai perkataan dari Xiao Xuan begitu saja, karena mereka mengira kalau Xiao Xuan memberikan mereka pernyataan palsu dan mencoba untuk lari dari kasusnya. Kemudian Xiao Xuan pun mengatakan bahwa ia memiliki saksi mata, yaitu reporter Jiang, karena pada saat di TKP Xiao Xuan sedang bersama dengan Jiang. Mendengar hal itu, para polisi pun langsung membawa Xiao Xuan ke tempat Jiang. Namun Xiao Xuan terkejut saat sudah sampai di tempat itu. Ia malah melihat Jiang yang ternyata sudah meninggal. Alhasil, dikarenakan saksi kejadian yaitu Jiang sudah meninggal, maka kini Xiao Xuan akan menjadi tersangka utama. Dia akan dibawa ke kantor kepolisian. Kemudian, setelah itu Xiao Xuan langsung dimasukkan ke dalam mobil yang akan membawanya ke kantor kepolisian. Lalu saat di dalam mobil, Xiao Xuan masuk kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana, Xiao Xuan bertemu lagi dengan si monster Titan. Ia langsung memberikan penawaran kepada Xiao Xuan untuk menyerahkan tubuhnya kepada monster itu. Xiao Xuan memberikan tubuhnya, maka monster akan membunuh orang-orang yang menyakiti Xiao Xuan, dan juga akan membebaskan Xiao Xuan dari tempat itu. Namun dengan tekad kuat, Xiao Xuan menjawab ia tidak mau menyerahkan tubuhnya kepada monster karena Xiao Xuan tidak mau membunuh siapapun. Karena mendengar teriakan dari Xiao Xuan, kedua polisi itu langsung membuka pintu mobilnya. Ia langsung bertanya apa yang Xiao Xuan lakukan. Terungkaplah fakta kalau kedua polisi bernama Mei Xiaoqian dan Ouyang Shen, di mana mereka sekarang ini akan OTW ke kantor kepolisian. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil patrol yang mereka naikkan ditabrak oleh mobil lainnya, di mana mobil ini merupakan mobil dari kelompok orang-orang kriminal yang menggunakan topeng. Kemudian setelah itu Xiao Xuan dan dua orang polisi kini sudah ditangkap oleh geng kriminal bertopeng. Yang mana pada akhirnya dapat kita ketahui juga, geng kriminal ini ditugaskan oleh si gendut Liu Fugui. Pada awalnya, Xiao Xuan sangat terkejut melihat si gendut yang masih hidup. Dan lengan kirinya yang kemarin putus, kini sudah kembali tersambung seperti semula lagi. Si gendut pun menjawab bahwa dia waktu itu belum meninggal, melainkan hanya tidak sadarkan diri saja alias semaput. Sementara untuk tangannya yang putus, waktu itu dia sudah implan dengan tangan dari orang lain. Setelah itu si gendut mengatakan kalau dia memiliki sebuah ide agar Xiao Xuan bisa bebas dari tuduhannya, lalu membuat nama Xiao Xuan menjadi bersih. Caranya yaitu dengan mengambil HP milik si gadis reporter, karena di HP-nya ini ada video-video rekaman pembantaian yang dilakukan oleh si monster waktu itu. Sin pun lalu berpindah ke ruangan mayat, di mana di sana terlihat ada seorang dokter gadungan suruhan dari si gendut. Ia ditugaskan untuk mengambil HP milik Jiang. Akan tetapi saat mau mengambil HP-nya, pria itu malah salfok sama kecantikan dan body semlehot Jiang yang aduhai wadadidau cuy. Lalu muncullah ide busuk di kepala pria itu.
yang mau mencoba tubuh Jiang walaupun Jiang sudah meninggoy. Emang cowok yang satu ini geragas pol. Namun saat si dokter gadungan ini sudah menaiki tubuh Jiang, tiba-tiba saja Jiang hidup kembali dan terluka di tubuhnya. Karena melihat hal itu, pria itu pun langsung panik dan mencoba untuk kabur dari sana. Namun ternyata pintunya sudah terkunci, sehingga membuat dia tidak bisa kabur dari sana. Tapi saat dia menengok ke belakang, ternyata Jiang sudah tidak ada di sana. Dia pun langsung mengabarkan hal itu kepada si gendut dan anak buahnya. Akan tetapi, setelah itu tiba-tiba Jiang muncul kembali. Ia langsung membunuh pria itu. Karena mendengar kabar kalau Jiang sudah hidup kembali, si gendut itu pun menduga kalau Jiang bukanlah manusia biasa. Kemudian setelah itu, ada seseorang yang mendapatkan info kalau Jiang sudah melarikan diri menggunakan sebuah mobil milik si dokter gadungan. Alhasil si gendut langsung memerintahkan bawahan-bawahannya untuk mengambil handphone yang ada di tangan Jiang. Xiaoshuan yang melihat si gendut itu pun sangat terobsesi untuk mendapatkan HP tersebut. Dia langsung bertanya apakah dia di dalam handphone itu ada sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui olehnya. Si gendut malah mengalihkan topik pembicaraan dengan menyuruh Xiaoshuan mengambil HP itu. Ia menyerahkan cincin yang ada di tangannya, lalu dia akan membayar seluruh uang perawatan rumah sakit ibunya. Sin lantas berpindah ke sekumpulan pasukan yang terlihat sedang mencari sesuatu di ruangan yang gelap. Ternyata pasukan itu ditugaskan untuk mencari keberadaan Jiang. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba muncul segerombolan zombie yang langsung menyerang mereka. Pasukan itu langsung menembaki para zombie, namun karena jumlahnya terlalu banyak, mereka pun akhirnya kewalahan. Karena sudah tiba, bisa berbuat apa-apa lagi, salah seorang pasukan mengambil bom lalu meledakkannya. Dia melakukan bom bunuh diri dengan harapan para zombie itu akan ikut mati bersama mereka. Di sisi lain, geng kriminal bertopeng bawahan si gendut bertanya kepada para prajurit, apakah mereka semua sudah menemukan Jiang yang bersembunyi di dalam rumah itu. Lalu prajurit mengatakan bahwa ada beberapa pasukan yang sudah masuk ke dalam tempat itu. Namun setelah itu, tiba-tiba terdengar suara ledakan bom dari dalam rumah. Prajurit itu menyadari kalau teman-temannya yang sudah masuk sedang dalam keadaan bahaya. Padahal teman-temannya yang di dalam sudah mati semua. Kemudian geng bertopeng langsung bergegas masuk ke dalam bersama Xiaoshuan dan kedua polisi itu. Lalu saat mereka sudah di dalam, Shen meminta kepada geng kriminal bertopeng untuk melepaskan borgol pada tangan Mei dan Xiaoshuan. Yang hal ini bertujuan agar mereka berdua tidak menghambat perjalanan. Setelah itu tibalah mereka pada sebuah tempat yang terlihat seperti laboratorium eksperimen yang menggabungkan bagian-bagian tubuh dari para hewan. Setelah mereka mengelilingi laboratorium, mereka menemukan satu jalan untuk masuk lebih dalam lagi. Namun saat mereka masuk ke sana, ternyata ada seorang profesor yang bernama Old Wang yang sedang memperhatikan Xiaoshuan dan yang lainnya dari CCTV. Kemudian profesor itu menekankan sebuah tombol yang membuat Xiaoshuan dan yang lainnya terperosot ke bawah. Hingga mereka tiba di suatu ruangan yang gelap. Lalu mereka berjalan dengan menggunakan senter dari senjatanya. Akan tetapi, tiba-tiba ada anak panah yang datang ke arah mereka. Xiaoshuan pun langsung melompat ke arah Mei untuk menyelamatkannya. Kemudian setelah itu, Xiaoshuan menyadari kalau jebakan itu aktif ketika ada cahaya. Mendengar hal itu, si ketua geng langsung melemparkan bom yang membuat semua jebakan dan CCTV di sana langsung hancur. Kemudian setelah itu, Xiaoshuan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Hingga saat ini, di perjalanan mereka melihat seperti ada orang yang mengawasi mereka. Sontak saja mereka langsung mengejarnya yang membawa mereka ke suatu ruangan yang ada di dalamnya ada eksperimen manusia berkepala hewan. Di sana Mei melihat lukisan yang terlihat sangat aneh. Shen yang melihat lukisan itu lebih detail lagi akhirnya menyadari kalau lukisan itu menggambarkan pengorbanan hidup manusia. Tidak lama setelah itu, Shen menemukan sebuah tombol rahasia yang ada di dinding tempat itu.
Saat tombol itu dipencet, tiba-tiba saja dindingnya jadi terbuka. Akan tetapi setelah dinding terbuka, tiba-tiba manusia berkepala hewan hasil eksperimen itu mengamuk. Ia langsung menyerang mereka semua. Sontak mereka pun langsung menembakinya. Namun sayang, ternyata tubuh manusia berkepala hewan itu bisa beregenerasi dengan cepat. Namun di sela-sela kejadian itu, Xiaoshuan menemukan sebuah tombol karena dia menyadari bahwa lipstik punya si Jiang. Hal itu karena Xiaoshuan pernah berciuman dengan Jiang tempo hari. Xiaoshuan pun langsung menekan tombol itu yang ternyata adalah sebuah lift. Lalu Xiaoshuan meminta mereka semua untuk masuk ke dalam lift tersebut untuk melarikan diri dari kejaran manusia berkepala hewan. Kemudian, setelah menaiki lift itu, mereka semua tiba di suatu ruangan. Di sana terlihat ada seorang gadis yang sedang berbaring di atas kasur. Kepala geng kriminal bertopeng menyuruh Shen untuk mengecek apakah gadis itu masih hidup. Shen pun langsung membangunkan gadis tersebut. Namun saat gadis itu terbangun, Shen malah salfok melihat selimut si gadis yang melorot. Wadadidau sekali cuy. Shen akhirnya menyadari kalau gadis itu adalah seorang ratu film yang bernama Liu Yuan. Kemudian Mei mencoba menenangkan Liu karena terlihat sangat panik. Lalu saat Liu sedang menangis, Xiaoshuan tak sengaja melihat tanda jahat di leher Liu. Sontak Xiaoshuan langsung menyuruh mereka semua untuk menjauh dari Liu. Benar saja, tiba-tiba keluar senjata dari belakang Liu yang langsung menyerang Mei yang ada di dekatnya. Namun dengan sigap Shen mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Mei dari serangan Liu. Serangan dari Liu ini menancap tepat di dada Shen. Di detik-detik terakhirnya, Shen menyampaikan semua perasaannya selama ini kepada Mei. Dia juga merasa tidak mati sia-sia karena sudah mengorbankan nyawanya demi Mei. Kemudian Xiaoshuan bertanya kepada Liu mengapa dirinya bisa menjadi mutan seperti itu. Liu menjelaskan kalau beberapa persen dari para masyarakat elit sudah melakukan operasi agar tubuhnya ini bisa menjadi abadi dan awet muda sama seperti dirinya. Operasi keabadian itu ternyata sudah disembunyikan oleh pemerintah, tentunya juga oleh para elit global. Hanya segelintir orang saja yang mengetahuinya. Kemudian setelah itu si ketua geng langsung menembak kepala Liu. Namun tubuh bisa beregenerasi dengan sangat cepat. Melihat hal itu, si ketua geng langsung memberedet tubuh Liu dengan senjatanya. Akan tetapi tetap saja usaha itu percuma saja, karena tubuh Liu bisa beregenerasi dengan cepat. Karena dirasa sudah tidak masuk akal, si ketua geng langsung melemparkan bom ke arah Liu. Dan mereka pun langsung kabur dari sana. Di pelarian itulah, Xiaoshuan dan Mei bertemu lagi dengan dua orang geng kriminal bertopeng yang tanpa basa-basi lagi langsung menembak kaki si Mei. Mereka melakukan hal itu dengan tujuan untuk menjadikan Mei sebagai umpan. Akan tetapi, Xiaoshuan mengatakan kalau dia tidak akan meninggalkan Mei sendirian. Kemudian mereka berdua menaruh bom Claymore di dekat Xiaoshuan dan Mei, yang akan meledak ketika mereka berdua berjalan melewati bom tersebut. Di sisi lain, terlihat si profesor yang mengurung Jiang karena dia sudah mengetahui kalau Jiang sudah mengkhianatinya. Lalu saat Jiang mau kabur dari sana, si profesor menekan tombolnya yang langsung membuat Jiang tidak sadarkan diri karena tersengat listrik yang bertegangan tinggi. Shen pun kembali ke Xiaoshuan yang sedang menghentikan pendarahan di kaki Mei, tentunya dengan mengikatkan kaosnya di kaki Mei. Namun tidak lama setelah itu, terdengar suara langkah kaki yang perlahan menghampiri mereka berdua. Kemudian Xiaoshuan berinisiatif untuk menghampiri suara itu dan menyuruh Mei untuk menunggunya di sana sampai dia bisa kembali. Setelah berjalan lumayan lama, Xiaoshuan akhirnya bertemu dengan Liu. Tanpa basa-basi lagi, Liu langsung mencoba untuk menyerang Xiaoshuan. Namun serangannya dihentikan oleh Xiaoshuan.
Ia mengatakan kalau ia akan menyerahkan tubuhnya kalau dia bisa menyelamatkan Mei dari tempat itu. Mendengar hal itu, Liu jadi merasa kegeeran kalau Xiao Xian sedang bicara kepadanya. Yang padahal Xiao Xian sedang menjalin kontrak dengan si monster Titan itu. Biar tidak bingung cuy, kita panggil aja si monster Titan ini Moren aja cuy. Oke lah, kita lanjutkan. Tanpa disadari oleh Liu, ternyata Moren sudah ada di belakangnya. Ia langsung menghentamkan kepala Liu ke tembok. Melihat Liu yang perlahan pulih kembali, Moren langsung menyerang Liu dengan sangat brutal. Lalu mengikat tubuh Liu dengan kekuatannya. Akan tetapi, ternyata Liu diam-diam menancapkan senjatanya tepat di leher bagian belakang si Moren. Serangan itu berhasil melepaskan cengkeraman Moren dari tubuh Liu. Namun ternyata serangan itu tidak ada efeknya sama sekali kepada si Moren. Kemudian Moren dengan mudahnya memutuskan senjata milik Liu. Lalu saat Liu mau melarikan diri, Moren langsung menghadangnya dan membunuhnya dengan sangat amat brutal. Di sisi lain terlihat dua orang anggota geng kriminal bertopeng sedang beristirahat sambil sebat. Namun saat mereka berdua sedang nyantui, tiba-tiba ada seekor tikus yang menghampiri mereka. Tikus ngeselin ini cuy menjahili mereka berdua sehingga membuat salah satu dari mereka naik darah. Tapi mereka berdua tidak berhasil membunuh si tikus. Namun tanpa disangka, tikus itu langsung memanggil teman-temannya, yang pastinya membuat mereka menjadi tak berdaya. Akan tetapi bukan hanya si tikus saja yang menyerang mereka. Datang juga sekelompok nyamuk berukuran besar yang langsung menyerang mereka berdua. Akan tetapi pelarian itu sia-sia belaka karena nyamuk itu berhasil menghisap darahnya yang membuat dia mati juga saat itu. Di sisi lain terlihat Mei yang sedang merangkak dengan susah payah untuk mencari keberadaan Xiao Xian. Lalu saat Mei berhasil menemukan Xiao Xian, dia langsung pingsan di tempat karena sudah kelelahan. Kemudian setelah itu Moren meminta Xiao Xian untuk menyerahkan seluruh tubuhnya. Kalau Xiao Xian mau melakukan hal itu, maka Moren akan membawa Mei pergi dari tempat itu. Hingga pada akhirnya karena sudah tidak ada pilihan lain, mau tidak mau ya Xiao Xian menyerahkan tubuhnya kepada Moren demi menyelamatkan Mei. Setelah itu Moren pun langsung memulai proses pemindahan tubuh Xiao Xian untuk dirinya. Lalu di tengah proses itu, Moren mengatakan kalau dia tidak akan bisa menyelamatkan Mei. Hal itu karena setelah proses penggabungan tubuh selesai, Moren akan menjadikan Mei sebagai pasangan hidup penutupnya dengan memakan hati milik Mei. Kemudian scene pun berpindah ke si Profesor Old Wang. Ia sedang melihat rekaman video saat pertama kali Xiao Xian memakai cincin itu. Setelah melihat video itu, Profesor Wang sedikit ketakutan karena mengetahui kalau Xiao Xian sudah membawa monster yang sangat berbahaya. Di sisi lain terlihat penggabungan tubuh Xiao Xian dan Moren yang sudah hampir selesai. Namun tiba-tiba datang si ketua geng kriminal bertopeng yang langsung memotong kepala Moren. Dari sinilah kita bisa mengetahui kalau si ketua ini adalah orang yang menyelamatkan Xiao Xian pada saat dia baru pertama kali memakai cincin kuno itu. Si ketua ini bernama Wan Dao. Ia merupakan seorang ahli yang menggunakan senjata palsu. Kemudian setelah itu cuy, baku hantam antara Wan melawan Moren pun tak bisa dihindari lagi. Akan tetapi, terlihat sangat jelas kalau pertarungan ini sangat tidak imbang. Karena Moren memiliki tubuh seperti Titan dan mempunyai kekuatan karet seperti Monkey D. Luffy. Di tengah pertarungan mereka, Moren menceritakan dosa-dosa yang sudah ia lakukan di masa lalunya. Setelah mendengar cerita dari si Moren, akhirnya Xiao Xian menyadari sesuatu. Kalau Moren adalah Raja Zhou dari kerajaan Shang. Kemudian setelah itu Xiao Xian bertanya, kenapa Moren bisa keluar dari mulutnya setelah dia memakai cincin itu? Maka dia akan menjadi persembahan untuk kebangkitannya. Setelah itu Moren mengurung Xiao Xian karena dia mau mencoba melawannya.
Namun Wang yang melihat celah itu langsung menebas tangan kiri Moren sampai putus. Akan tetapi serangan itu percuma saja karena Moren memiliki regenerasi tubuh yang super cepat. Namun ternyata Wan yang merupakan manusia bisa menghindari semua serangan dari Moren. Bahkan Wan bisa menyerang Moren dengan leluasa dan membuat Moren menjadi terpojok. Xiaoxian yang melihat pertarungan mereka berdua terlihat sangat kagum dengan kemampuan Wang yang bisa mengimbangi Moren. Xin berpindah ke Jiang yang sudah sadarkan diri setelah disetrum oleh si profesor. Namun saat ini tubuh Jiang sudah diikat di sebuah meja oleh si profesor. Dan ternyata tujuan si profesor mengikat tubuh Jiang karena dia akan bereksperimen kepada tubuh Jiang. Namun saat si profesor mau memulai aksinya, tanpa diduga Jiang menendang Johnny milik si profesor. Namun saat sedang merasakan sakit yang luar biasa itu, tanpa sengaja si profesor menyenggol lemari yang membuat barang-barang eksperimennya terjatuh. Ternyata itu adalah sebuah potongan tangan, namun memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Lalu tangan itu pun langsung mengaktifkan semua jebakan-jebakan yang ada di laboratorium si profesor. Karena kesal, dia terus-terusan dikerjain sama tangan buatannya sendiri. Si profesor pun marah, lalu tanpa sengaja menekan tombol yang berfungsi menghancurkan laboratoriumnya. Mengetahui laboratorium itu akan hancur dalam waktu 30 menit, si profesor pun langsung bergegas untuk melarikan diri dari sana. Xin kembali ke pertarungan antara Moren dan Wan. Terlihat Wan sudah sangat kewalahan karena dia sudah kehabisan staminanya. Namun saat Moren mau menghabisi Wan, tiba-tiba saja Xiaoxian menghentikannya. Karena saat ini Xiaoxian sudah bisa menggunakan kekuatan seperti Moren. Kemudian mereka berdua melakukan tarik-menarik untuk memakan jiwa satu sama lain. Dan tanpa diduga ternyata Xiaoxian berhasil memakan jiwa Moren yang membuat tubuh Moren langsung mencair dalam seketika. Lalu setelah itu, Xiaoxian pun akhirnya menyadari kalau dia bisa menggunakan kekuatan itu saat sedang merasa terancam. Kemudian Wan mengajak Xiaoxian untuk pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba Jiang muncul dari atas dan langsung menghantam tubuh Xiaoxian. Melihat kedatangan Jiang, Wan pun tanpa basa-basi lagi langsung menyerang Jiang dan menyelamatkan Xiaoxian. Di tengah pertarungan itu, Xiaoxian menghentikan mereka berdua. Xiaoxian meyakinkan Wan kalau Jiang ini bukanlah orang yang jahat. Kemudian Jiang memberitahukan kalau bangunan itu akan hancur kurang dari 30 menit lagi. Karena si profesor sudah mengaktifkan tombol untuk menghancurkan tempat itu. Jiang pun mengajak mereka berdua untuk segera pergi dari tempat itu. Kemudian setelah itu terlihatlah genangan air yang semakin banyak di laboratorium. Terlihat juga berbagai jenis makhluk-makhluk hasil eksperimen yang sudah mulai bebas. Dari sisi lain, Xiaowan, Wan dan juga Jiang masih berada di dalam laboratorium. Karena mereka terjebak oleh bom yang dipasang oleh anggota kriminal bertopeng waktu itu. Pada awalnya Wan berniat untuk menghancurkan bom itu dengan menggunakan pisaunya. Namun Jiang melarangnya karena jika dia melakukan hal itu, maka lorong itu akan menjadi runtuh. Lantas Jiang berjalan mendekati bom dan berniat untuk meledakkan bom itu dengan mengorbankan dirinya. Sebelum itu Jiang melepaskan semua pakaiannya dan menitipkan pakaiannya kepada Xiaoxian. Tidak lama setelah itu, bomnya berhasil diledakkan oleh Jiang. Namun dengan kekuatan milik tubuhnya, Jiang tidak terluka sama sekali. Kemudian Jiang mulai memakai pakaiannya lagi. Lalu Jiang meminta Xiaoxian untuk merahasiakan tanda yang ada di tubuhnya. Jangan sampai ada orang lain yang tahu selain dia sendiri. Xiaoxian bertanya tanda apa yang ada di tubuhnya. Sontak Jiang langsung marah lalu mengatakan kalau Xiaoxian tidak harus mengetahui hal yang memang tidak harus diketahui. Karena dia sudah sampai di ruangan mereka saat ini, mereka pun langsung bergegas dan pergi dari tempat itu. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan sekumpulan nyamuk yang waktu itu membunuh anggota kriminal bertopeng.
Untung saja Jiang mengetahui jalan rahasia dan Wan berhasil menahan nyamuk itu dengan menggunakan pintu kayu. Akan tetapi mereka bertiga sekarang sedang galau karena melihat di depan ada dua arah. Hingga pada akhirnya Jiang memutuskan kalau mereka akan mengambil jalur sebelah kanan. Tidak lama setelah itu, kini mereka sudah tiba di sebuah tempat pembuangan. Lalu Jiang mengatakan kalau mereka bisa keluar dari tempat itu dengan menaiki tangga yang ada di seberangnya. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk berenang menuju ke seberang. Namun saat mereka sedang berenang, tiba-tiba tubuh Xiao Xian ditarik masuk ke dalam air. Untung saja Jiang langsung dengan sigap menyelamatkan Xiao Xian dan membawanya ke permukaan. Setelah itu, terjadilah baku hantam antara mereka bertiga melawan gurita raksasa. Namun anehnya, monster gurita ini selalu mengincar Xiao Xian. Hingga pada akhirnya saat monster gurita mau memakan Xiao Xian, tiba-tiba Jiang datang dan membawa alat yang bisa menyemburkan api. Setelah itu mereka bertiga langsung bersiap lagi menuju ke tangga. Akan tetapi, gurita itu menarik Xiao Xian lagi untuk masuk ke dalam air. Saat Xiao Xian tersadar, kini ia sudah berada di sebuah kamar. Di TV kamar itu sedang menyiarkan berita tentang Xiao Xian yang saat ini sedang menjadi buronan atas tuduhan kasus pembunuhan. Di berita itu juga mengabarkan kalau Xiao Xian sudah membunuh Mei Xiaoqian yang merupakan seorang putri dari wali kota. Ternyata di kamar itu ada sebuah surat, dan dari sanalah kita bisa mengetahui kalau Wanlah yang sudah menyelamatkan Xiao Xian saat kejadian. Di surat itu juga Wan meminta Xiao Xian untuk menemuinya setelah ia tersadar. Namun sebelum Xiao Xian pergi menemui Wan, dia pergi ke rumah sakit tempat ibunya dirawat terlebih dahulu. Sesampainya di sana, Xiao Xian langsung menjelaskan semua yang sudah terjadi kepada ibunya. Untung saja ibunya masih percaya dengan apa yang Xiao Xian katakan. Akan tetapi, tidak lama setelah itu tiba-tiba datanglah 3 orang polisi yang akan menangkap Xiao Xian. Kemudian Xiao Xian langsung kabur dengan cara loncat dari jendela rumah sakit tersebut. Dari sisi lain, terlihat si Profesor Wang sedang bertemu dengan Bai. Dari sini terungkap kalau ternyata si Profesor dan Bai sudah bekerja sama untuk bereksperimen menciptakan makhluk yang aneh. Kemudian Profesor Wang menunjukkan seseorang yang dia bawa kepada Bai. Lalu saat dia membukanya, ternyata itu adalah Mei Xiaoqian, si putri wali kota. Melihat hal itu, sontak saja Bai langsung marah kepada Profesor Wang. Karena Bai sudah mengetahui kalau Mei adalah anak dari wali kota. Namun Profesor Wang mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hal itu karena Mei sudah mengetahui tentang laboratorium yang selama ini mereka sembunyikan. Alasannya masuk akal, sehingga Bai tidak jadi memarahi si Profesor. Kemudian Bai memberikan sebuah pil kepada si Profesor dan langsung dimakan olehnya. Setelah memberikan pil itu, Bai mencoba untuk membunuh Mei dengan cara memakan hatinya. Namun tiba-tiba Jiang keluar dari dalam kolam renang. Sontak saja Profesor kaget melihat Jiang yang sudah ada di sana. Ternyata selama ini Jiang sudah bekerja sama dengan Bai. Dan mereka berdua hanya memainkan si Profesor saja. Karena hal itulah si Profesor langsung jadi marah. Ia merubah tubuhnya menjadi monster. Kemudian terjadilah baku hantam antara si Profesor melawan Jiang. Akan tetapi dengan hanya membuka penutup matanya saja, Bai bisa menangkap si Profesor dengan sangat mudah. Kemudian Bai mengatakan kalau dia akan menjadi Raja Zombie. Tentunya dia akan abadi, apalagi setelah menerima Divinity. Setelah mengatakan hal itu, Bai pun langsung membunuh si Profesor. Di sisi lain, saat Xiao Xian sedang berlari, tiba-tiba dia diculik oleh orang tak dikenal dengan menggunakan mobil. Ternyata saat Xiao Xian sudah di dalam, akhirnya dia mengetahui kalau yang menculiknya adalah si gendut Liu Fugui. Kemudian setelah itu, si gendut menyuruh kedua anak buahnya untuk memegang tubuh Xiao Xian.
dan dia mencoba untuk melepaskan cincin di jari Xiaoxian. Akan tetapi usaha itu sia-sia karena cincin itu sudah seperti nempel di jari Xiaoxian. Kemudian si gendut mempunyai ide busuk, yaitu dengan memotong jari Xiaoxian. Namun sebelum si gendut memotong jarinya, Xiaoxian mengatakan kalau dia mempunyai satu cara supaya dia bisa melepaskan cincin itu dengan pergi ke suatu kuil yang ditunjukkan oleh Si Wan. Hingga pada akhirnya si gendut itu memberikan satu kesempatan lagi kepada Xiaoxian. Kemudian dia menurunkan Xiaoxian tepat di depan toko baju dan menyuruhnya untuk pergi ke kuil sendirian. Keesokan harinya, Xiaoxian pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Wan sebelumnya. Ternyata Xiaoxian diminta untuk pergi ke kuil yang berada di Gunung Wuyi. Namun saat Xiaoxian mencoba membaca peta yang dikasih Wan, ternyata Xiaoxian tidak bisa membaca peta tersebut. Karena hal itulah kini Xiaoxian berjalan menyusuri Gunung Wuyi dengan hanya mengandalkan instingnya saja. Namun tidak lama setelah itu, Xiaoxian mendengar teriakan dari seorang gadis yang meminta tolong karena dia dikejar oleh segerombolan pria. Setelah melihat gadis itu, ternyata Xiaoxian mengenalnya. Gadis itu bernama Tarte yang merupakan teman sekelasnya. Ternyata para pria itu mengejar Tarte karena melihat Tarte yang mencuri sebuah kalung di sana. Akan tetapi Tarte menentang tuduhan itu karena dia sudah memakai kalung sejak dia masih kecil. Namun tentu saja para pria itu tidak percaya begitu saja dengan apa yang sudah Tarte katakan. Hal itu karena kalung miliknya melambangkan Gunung Wuyi tempat mereka tinggal. Kemudian para pria itu menembak tanah yang ada di hadapan Tarte dan memintanya untuk memberikan kalung itu kepada mereka. Namun Tarte bersikeras tidak mau memberikan kalung itu, karena itu adalah barang yang paling berharga baginya. Lalu pada saat pria itu mau menembak Tarte, tiba-tiba Xiaoxian datang dan menahan senjata milik pria itu. Xiaoxian langsung meminta Tarte untuk lari dari tempat tersebut, sementara dirinya akan menahan para pria itu. Akan tetapi, karena sedang panik, tanpa sengaja Tarte terpeleset, lalu jatuh ke jurang. Sontak saja Xiaoxian langsung berlari. Ia ikut melompat ke jurang dan menyelamatkan Tarte. Namun di sana Xiaoxian pun tersadar kalau dia tidak akan bisa selamat. Ia akan mati bersama Tarte. Akan tetapi tiba-tiba kekuatan di dalam dirinya muncul kembali. Dengan kekuatan miliknya dari cincin kuno itu, akhirnya Xiaoxian dan Tarte pun bisa selamat dari insiden. Namun saat mereka masih terjebak di pinggir jurang, pada malam harinya Tarte berterima kasih kepada Xiaoxian karena sudah menyelamatkannya. Setelah obrolan mereka yang lumayan panjang, ternyata Tarte ini adalah seseorang yang sangat menyukai segala hal tentang Cina kuno yang berhubungan dengan kultivasi yang abadi. Lalu setelah itu Xiaoxian mencoba menggunakan kekuatan cincin kunonya supaya dia bisa turun dari sana. Akan tetapi kekuatan itu tidak mau muncul begitu saja. Tidak lama setelah itu Tarte baru menyadari kalau banyak peti mati yang digantung di tebing jurang tersebut. Tarte yang mengetahui sesuatu tentang Cina kuno, akhirnya dia teringat kalau orang-orang kuno di sana percaya kalau mereka mati lalu dimakamkan di tebing dan kemungkinan mereka akan jadi dewa. Lalu karena kelelahan, Tarte pun tertidur di sana. Sedangkan Xiaoxian sedang merenungkan ayahnya yang hilang di gunung itu. Kemudian karena kebelet kencing, Xiaoxian pun kencing di sana. Namun tanpa sengaja, air kencingnya ini mengenai salah satu peti mayat yang ada di gentung di sana, cuy. Kemudian setelah itu tiba-tiba muncullah sosok makhluk kecil di hadapan Xiaoxian. Pada awalnya Xiaoxian mengira kalau sosok itu adalah hantu. Namun malahan, makhluk itu mengatakan kalau dia adalah dewa kecil yang bernama Musuzi. Ia pergi ke sana karena ditugaskan oleh pengawas kuil Tiansu membawa Xiaoxian ke sana. Tapi Tarte bersedih karena Muyuzi mengatakan kalau Tarte tidak boleh ikut pergi ke kuil Tiansu. Namun Muyuzi ini menawarkan kepada Tarte untuk menjadi istrinya. Dan kalau dia mau, maka dia akan membawa Tarte ke kuil Tiansu. Tanpa pikir panjang lagi, Tarte langsung menerima tawaran itu. Kemudian setelah ini, mereka langsung OTW menuju kuil.
Lalu setelah itu tiba-tiba Xiaoxian sekarang sudah berada di dalam gua. Di sana terlihat ada seorang kakek tua dan beberapa orang di hadapannya. Xiaoxian terkaget-kaget karena melihat pria-pria itu langsung melahap tubuh si kakek tua tersebut. Kemudian Xiaoxian menghampiri mereka karena dia menyadari kalau itu semua hanya ilusi. Akan tetapi ternyata Xiaoxian mendekati mereka. Ternyata mereka semua menyadari kedatangan Xiaoxian dan langsung menengok ke arahnya. Hingga pada akhirnya Xiaoxian tersadar dari ilusinya setelah Tarte mencoba membangunkannya. Sontak saja Musuzi ini langsung memarahi Xiaoxian karena dia sudah membuka matanya. Tidak lama setelah itu Xiaoxian baru menyadari kalau tempatnya saat ini adalah tempat di mana kakek tua dimakan oleh sekumpulan pria tadi. Kemudian Musuzi menjelaskan kalau kakek tua itu bernama Peng Zhu yang mati di sana karena tubuhnya dimakan oleh anak-anaknya. Ternyata menurut rumor yang beredar, orang-orang yang mandi di pemandian itu akan bertambah usianya sebanyak 5 tahun. Karena air panas itu berasal dari Gunung Buyi. Di sisi lain, Tarte yang sedang berendam di sana juga ternyata dijahili oleh murid-murid dari Musuzi. Mereka mengambil semua pakaian milik Tarte. Setelah mengetahui hal itu, Musuzi langsung memarahi para muridnya yang meminta mengembalikan pakaian milik Tarte. Namun tak lama setelah itu, Wan tiba-tiba pingsan karena dia terlalu banyak minum alkohol. Xiaoxian pun langsung membawa Wan ke tempat tidurnya. Singkat waktu, Xiaoxian akhirnya bisa melihat kuil Tiansu secara diam-diam. Di depan kuil itulah Xiaoxian melihat dewa kecil yang sedang bertarung. Kemudian Xiaoxian menguping pembicaraan dewa kecil yang mengatakan kalau dia ingin sekali kembali ke tubuh aslinya. Namun mereka tidak mengetahui caranya supaya mereka bisa menjadi manusia kembali. Akan tetapi 5 orang atasannya sudah kembali ke bentuk manusianya. Lantas tiba-tiba muncullah seorang yang terlihat sudah tua berdiri di hadapan dewa kecil itu. Saat Xiaoxian mau pergi dari sana, ternyata dia sudah ketahuan oleh seorang pria yang langsung menarik tubuhnya. Karena sudah ketangkap basah sedang menguping oleh kelima ketua inti kuil Tiansu. Salah satu ketua itu menyuruh anggotanya membunuh Xiaoxian. Namun salah satu ketua itu menghentikannya karena dia melihat cincin kuno kuil Tiansu yang dipakai oleh Xiaoxian. Setelah itu, Musuzi datang lalu menjelaskan kepada 5 ketua inti kalau Xiaoxian disuruh masuk ke dalam kuil oleh Tuan Besar kuil Tiansu. Saat sudah di dalam kuil itu, Xiaoxian dijamu dengan banyak makanan yang terlihat sangat lezat. Tidak lama setelah itu, datanglah ketua besar yang merupakan pimpinan kuil Tiansu. Namun Xiaoxian yang sudah lapar malah terlihat sedang asik memakan makanan yang ada di hadapannya. Hal itu tentu saja membuat salah satu ketua inti di sana malah marah karena Xiaoxian tidak menghormati ketua besar. Terjadilah baku hantam antara Xiaoxian melawan salah satu ketua inti tersebut. Setelah aksi baku hantam yang cukup lama, akhirnya Xiaoxian berhasil mengalahkannya dengan bantuan cincin kuno tersebut. Setelah itu, ketua besar langsung menenangkan Xiaoxian yang sedang mengamuk itu. Namun karena pengaruh kekuatan cincin membuat Xiaoxian menjadi menyerang ketua besar. Akan tetapi karena kekuatan ketua besar yang sangat OP, Xiaoxian pun berhasil dikalahkan oleh ketua besar. Namun bukannya marah kepada Xiaoxian, ketua besar malah memuji Xiaoxian karena berhasil menggunakan kekuatan dari cincin itu. Karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang memakai kekuatan cincin itu. Lalu tubuh mereka langsung meledak karena tidak kuat menahan kekuatan dari cincin tersebut. Mendengar cerita itu, Xiaoxian langsung meminta ketua besar melepaskan cincin yang ada di jarinya. Akan tetapi, ketua besar mengatakan kalau Xiaoxian melepaskan cincin itu, maka dia akan langsung meninggoy. Ketua besar meminta Xiaoxian untuk tinggal sehari lagi di sana, karena besok ketua besar akan mengumumkan keputusan yang penting. Setelah itu terlihatlah 5 ketua inti yang merasa kalau posisi mereka akan terancam dengan kedatangan Xiaoxian.
Di sana juga mereka mengira kalau ketua besar akan menyerahkan jabatannya kepada Xiao Xian besok hari. Hal itu karena Xiao Xian memiliki cincin kuno kuil Tianshu yang kekuatannya sangat tidak masuk akal. Oleh sebab itulah, salah satu dari mereka mengusulkan untuk membunuh ketua besar dengan cara memasukkan racun pada makanannya. Di sisi lain terlihat Bai dan Jiang kini sudah berada di kawasan kuil Tianshu. Sementara Xiao Xian dan Wan sedang nyantui minum-minum. Namun Xiao Xian merasa heran. Dia yang seorang manusia biasa, namun tubuhnya tidak hancur setelah memakai cincin itu. Padahal orang-orang sebelumnya tidak kuat menahan kekuatan cincin kuno tersebut. Kembali ke ketua besar, ia masuk ke dalam kamar tidurnya. Namun saat dia memasuki kamar tidurnya saat ini, ia seperti melihat sesuatu. Tidak lama setelah itu terdengar suara yang membuat Xiao Xian dan Wan kaget. Kemudian semua penghuni kuil itu langsung bergegas pergi ke asal suara tembakan itu. Setelah Xiao Xian dan Wan memasuki kamar ketua besar, ternyata ketua besar sudah terbunuh. Dan tersangkanya adalah Tarte. Di sisi lain, 5 ketua inti sedang melawan beberapa orang dan menerima kabar kalau ketua besar sudah meninggal. Mereka pun langsung bergegas ke TKP setelah mendengar kabar itu. Namun setelah mereka pergi, ternyata Bai dan Jiang sudah sampai di depan kuil Tianshu. Xin kembali ke Tarte yang sedang menjelaskan alasan dia membunuh ketua besar. Karena ia ingin membalaskan dendam ayahnya yang bernama Xiao Yaozi. Ayahnya dulu ini adalah seorang murid dari kuil Tianshu yang dibunuh di kuil itu 5 tahun lalu. Lalu Musuzi membenarkan semua perkataan dari Tarte. Bahkan Musuzi menunjukkan barang bukti yang ditinggalkan oleh orang-orang yang sudah terbunuh 5 tahun yang lalu. Mendengar cerita itu, sontak saja Xiao Xian langsung marah karena mengira kalau ayahnya sudah dibunuh oleh para petinggi kuil Tianshu. Sontak saja Xiao Xian langsung mengamuk dan langsung berubah ke mode monsternya. Lalu si pemimpin dari 5 ketua elit ini langsung menyerang Xiao Xian. Si pemimpin itu langsung tertawa melihat tubuh Xiao Xian yang sedang terbakar api. Akan tetapi Xiao Xian ternyata tidak kenapa-napa walaupun tubuhnya sudah terbakar. Bahkan kini Xiao Xian terlihat sangat marah karena 5 ketua elit ini sudah membunuh ayahnya. Kemudian Xiao Xian langsung menyerang 5 ketua inti satu persatu. Para ketua itu langsung menyerang Xiao Xian secara terus-menerus. Namun serangan dari mereka sia-sia saja. Karena Xiao Xian masih tetap bisa berdiri, bahkan kekuatannya menjadi tambah makin besar. Namun setelah itu, si pemimpin dari 5 ketua inti meminta mereka membangunkan kekuatannya. Lalu membuat segel 4 dewa. Segel 4 dewa ini berhasil mengikat tubuh Xiao Xian. Pada awalnya Xiao Xian merasa kesakitan karena sudah terikat dengan segel tersebut. Akan tetapi, tidak lama setelah itu Xiao Xian berhasil melepaskan dirinya dari segel itu. Dan para ketua ini langsung memuntahkan darah. Namun pemimpin 5 ketua inti tidak mau menyerah begitu saja. Dia pun kini langsung menyerang Xiao Xian dengan serangan 4 tiang dunia. Serangan itu terlihat sangat dahsyat yang langsung menghantam tubuh Xiao Xian hingga menciptakan ledakan yang sangat besar. Setelah itu mereka mengira kalau mereka sudah mengalahkan Xiao Xian. Akan tetapi Xiao Xian masih bisa bangkit kembali walaupun sudah menerima serangan yang amat dahsyat itu. Lalu setelah itu, Xiao Xian pun kembali menyerang mereka. Saat serangannya mau mengenai 5 pemimpin ketua inti, tiba-tiba Xiao Xian tidak sadarkan diri. Karena tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Lihat kesempatan emas di hadapannya, salah satu dari ketua inti itu berniat untuk membunuh Xiao Xian yang sudah tidak berdaya. Akan tetapi, Wan datang untuk menyelamatkan Xiao Xian. Namun dengan sangat mudah, Wan bisa dikalahkan oleh si ketua inti itu.
Setelah itu, Musuzi meminta kepada para ketua untuk memaafkan muridnya, yaitu Wan. Namun si ketua malah menyerang Wan dengan sihir apinya, sehingga Musuzi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan nyawa muridnya itu. Di sisi lain, Bai menyuruh anak buahnya untuk menyerang orang-orang kuil Tiansu. Sementara itu, si pemimpin 5 ketua itu terlihat akan menghukum Musuzi dan yang lainnya. Namun sebelum itu, si pemimpin menyuruh ketua lainnya untuk memotong jari Xiao Xian terlebih dahulu. Akan tetapi, saat jari Xiao Xian mau dipotong, tiba-tiba keluarlah cahaya yang sangat terang dari cincin tersebut, sehingga membuat si pemimpin ini mengurungkan niatnya. Singkat waktu, karena ketua besar sudah meninggal, akhirnya 5 ketua inti setuju kalau pemimpin mereka saat ini yang bernama Pure akan menjadi ketua besar di kuil tersebut. Di sana Pure mengatakan kalau dia akan membuat para murid kuil Tiansu akan menjadi manusia lagi, walaupun akan memakan esensi dari manusia lain. Kemudian Xin pun berpindah ke Xiao Xian yang saat ini berada di alam bawah sadarnya. Di sana ia bertemu dengan si monster Titan. Monster Titan itu meminta Xiao Xian untuk membalaskan dendamnya kepada para dewa yang sudah membunuh ayahnya. Setelah mendengar itu, mata Xiao Xian pun langsung berubah menjadi mata iblis. Ceritanya pun usai sampai di sini dulu cuy. Gimana cuy pendapat kalian tentang Donghua yang satu ini nih? Apakah kalian masih penasaran dengan bagaimana petualangan lanjutan dari Xiao Xian ini? Kalau kalian penasaran silahkan tulis di kolom komentar lah. Mimin pasti akan melanjutkannya sampai seasonnya tamat. Pokoknya untuk menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi anime yang mantap-mantap punya. Oh ya cuy, sedikit info dari Mimin nih cuy. Buat kalian yang masih tahu kelanjutan kisah dari Lusu atau cerita-cerita manhwa lainnya, silahkan mampir ke channel Warung Manhwa. Karena Mimin juga akan menghibur kalian di sana dengan durasi mantap-mantap yang pastinya upload setiap hari juga. Oke lah, terima kasih untuk para penonton setia ABP yang udah setia dari zaman dulu sampai sekarang. Pokoknya doa-doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga kalian selalu setia sampai Mimin meninggoy. Oke lah cuy, kalau begitu langsung saja kita tutup video kali ini karena udah panjang banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share juga video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di lain waktu, see you in the next video and bye-bye.